Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Mu'tah dan Fathu Makkah, juga beberapa peperangan syariah, peperangan kecil. Disebutkanlah suku Fudha'ah mendengar berita umat Islam kalah perangnya di perang Mu'tah dimaksudkannya. Lalu suku Fudha'ah berniat menyerang Madinahnya. Antara Mu'tah dan Fathu Makkah terjadi beberapa peperangan syariah, salah satunya dengan suku Fudha'ah yang dianggap Nabi ancam kota Madinah. Fathu Makkah pun ada sebabnya, karena perjanjian Hudaybiyahnya dilanggar janji gencatan senjata oleh Bani Bakar dan suku Quraisynya. Bulan Ramadan, bulan nan suci, di bulan itu Fathu Makkah terjadi. Puluhan ribu pasukan Nabi menuju Mekah bertekad hati. Di saat itu Abu Sufyan, tokoh di Mekah juga pimpinan, bingung mencari apa alasan agar perang dengan muslimin pun terhindarkan. Mesti juga kita sadari bahwa semua sahabat Nabi mereka mulia, tiada sanksi, meski dulunya dengan Islam memusuhi. Tokoh Quraisy adakan rapat, banyaklah tokoh berikan pendapat, termasuk Abdullah bin Sa'ad yang telah murtad, namun tiada ketemu kata sepakat. Nabi Muhammad Nabi pilihan, diberi Allah sahabat pilihan, tetap setia dengan ujian, lapar dan susah tetap taat beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul terhebat, diberi Allah sahabat nan kuat, selalu sabar dalam berbuat, kerjakan perintah Rasulullah dengan taat. Sahabat utama terbilang 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Mereka khalifah, pemimpin umat sepeninggal Rasulullah wafat. Seiring malam semakin tinggi, syair disusun semoga rapi, diambil hikmah hidup berbudi, selalu mencontoh akhlaknya Nabi. Syair kembali ke perang Badar, agar ingatan tidak memudar. 313 semangat berkobar, melawan ribuan Quraisy kufar. Lalu teringat di perang Uhud, paman dan Nabi sering disebut, singanya Allah lah yang kita maksud, syahid bertempur jantung direbut. Kembali syair ke Fathu Makkah, semoga syair ini diliputi berkah, menjadi ladang amal jariyah dan bermanfaat buat seluruh ummah. Pasukan Islam hampirlah tiba, Abu Sufyan bingung tiada terkira, lalu berunding dengan nabinya. Mekah menyerah keputusannya.
perintah Nabi kepada pasukan, jaminan keamanan warga Mekah lindungkan, kecuali untuk beberapa orang yang dulu berlimpatan batas musuhi Islam. Warga Mekah dinyatakan aman asal masuk rumah waktu datang pasukan, masuk ke masjid juga rumah Abu Sufyan. Itu sebagian pesan yang dikhabarkan. Di sekitar Ka'bah banyak berhala yang terhitung ratusan jumlahnya. Nabi dan sahabat menghancurkannya agar tak ada lagi kemusyrikannya. Banyak cerita di Fathu Makkah tentang berislam dan dapat hidayah, juga tentang Islamnya Abu Quhafah, ayah Sayyidina Abu Bakar pun terkisah. Banyak cerita di Fathu Makkah tentang berislam dan dapat hidayah, juga tentang Islamnya Abu Quhafah, ayah Sayyidina Abu Bakar pun terkisah. Tiada jemu-jemu al-fakir bersyair tentang sejarah hidup Nabi terakhir, begitu menawan, indah terukir di hati pecinta hingga napas terakhir. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu syair ini tak akan bisa tuliskan detail semua riwayatnya, hanya sebagian untuk tegurnya bahwa begitu penting paham sejarah Islamnya. Tentu kita semua harapkan juga syair ini menjadi awal bermula agar kita hidup gairah hatinya, lebih mendalami sejarah hidup Nabi kita. Pun juga tiada jemu al-fakir minta bantu koreksi dan perhatiannya, juga untuk ikut menyebarkannya menjadi bacaan di tiap rumahnya. Akhir zaman gaya hidup bermacam warna, hingga kita pun tiada merasa ikut-ikutan pula pikir juga gayanya. Mulai cara makan pakaian pun ikut kafirnya, padahal Islam pun punya aturan tentang hal ehwal di kehidupan. Hukum fikihlah kita maksudkan, semua diatur tak kenal zaman. Kalam ulama Banjar sering sebutkan pentingnya peduli dakwahkan Islam, perhatikan muda-mudi di kehidupan, didik dan ajarkan mereka tentang agama Islam. Hamba al-fakir sering renungkan, sungguh handphone sangatlah merugikan, secara perlahan merusak pikiran kalau tak dibatasi dan dituntunkan. Kepada Allah lah kami meminta, semoga kita semua dalam rahmat-Nya selalu istiqamah di jalan cinta, taat pada Allah juga Rasul-Nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, amin ya rabb. Syair kembali kita lanjutkan tentang Fathu Makkah. Diriwayatkan apa yang terjadi, mari simakan riwayat ringkas syair sampaikan. Warga Mekah diseru Nabi untuk masuk Islam dan meyakini 4 bulan waktu diberi, pilih masuk Islam atau pergi. Mekah pun sudah terbuka untuk umat Islam keseluruhnya, berhala pun sudah tiada, kemusyrikan telah kalahnya.
4 bulan diriwayatkan seluruh Makkah sudah beriman. Ada beberapa ayat larangan dalam Al-Quran, dilarang masuk kota haram kalau tak Islam. Fathu Makkah sudah berjaya, Islam semua sudah warganya. Pimpinan Makkah pun dipilih nabinya, Atad ibn Usaid yang dapat amanahnya. Tidak lama waktu berselang, Nabi mendengar musuh hendak menyerang suku Taif. Yang dimaksudkan bahwa pasukan ke Mekah ditujukan 1 Syawal sehabis fitri. 12.000 pasukan Nabi menyungsung pasukan kota Taifi. Bertemu di lembah Hunain, perang terjadi.